Konon Pelabuhan Sunda Kelapa sudah berdiri sejak abad ke-5 di masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh serangan Kerajaan Sriwijaya, mengakibatkan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi milik kerajaan penerusnya, yaitu Kerajaan Sunda. Di abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pelabuhan yang cukup sibuk dan telah didatangi para pedagang dari India, Tiongkok, Jepang, dan Timur Tengah. Lada, kopi, sutra, anggur, dan kuda adalah komoditas yang ramai diperdagangkan di pelabuhan ini. Di masa pendudukan, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi bahan perebutan antara Portugis, Belanda, dan orang-orang Demak hingga Cirebon. Belanda menguasai Batavia dan Pelabuhan Sunda Kelapa selama 300 tahun sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Pada saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa yang dikelola oleh PT Pelindo II memiliki luas daratan 760 hektar serta luas perairan kolam 16,470 hektar. Terdiri atas 2 pelabuhan utama dan Pelabuhan Kalibaru. Pelabuhan Sunda Kelapa direncanakan menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang tinggi. Dari segi ekonomi, pelabuhan ini sangat strategis karena berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan di Jakarta seperti Glodok, Pasar Pagi, Mangga Dua, dan lain-lainnya. Sebagai pelabuhan antar pulau, Sunda Kelapa ramai dikunjungi kapal-kapal berukuran 175 BRT. Barang-barang yang diangkut di pelabuhan ini selain barang kelontong adalah sembako serta tekstil. Untuk pembangunan di luar Jawa, dari Sunda Kelapa juga diangkut bahan bangunan seperti semen dan lain-lain. Dari segi sejarah, pelabuhan ini pun merupakan salah satu tujuan wisata bagi DKI Jakarta. Tidak jauh dari pelabuhan ini terdapat Museum Bahari yang menampilkan dunia kemaritiman Indonesia pada masa silam serta peninggalan sejarah kolonial Belanda masa lalu. Koleksi-koleksi yang disimpan terdiri atas berbagai jenis perahu tradisional dengan aneka bentuk dan ragam hias hingga kapal zaman VOC. Pelabuhan rakyat ini sering dikunjungi wisatawan, baik asing maupun lokal. Pemandangan yang dapat memukau hati pada saat melihat banyak kapal besar dari jarak cukup dekat. Spot-spot inilah yang sering digunakan para penghobi fotografi untuk mengabadikan gambar-gambar eksotis dari kapal-kapal kayu yang bersandar. Selain itu, terdapat perahu sampan yang tersembunyi di antara kapal kayu yang berukuran cukup besar. Perahu sampan yang disewakan untuk para pengunjung dengan harga relatif murah, Rp60.000. Para ABK atau biasa disebut anak buah kapal yang sekaligus menjadi nelayan juga tinggal di pelabuhan itu. Mereka membuat rumah di kapal mereka sendiri. Bahkan di dalam kapal itu tersedia dapur kecil yang disertai kompor dan perabotan memasak lainnya, kamar mandi kecil dan kamar tidur kecil di ujung dek yang mereka bangun sendiri. Kapal-kapal di Sunda Kelapa sudah menjelajah mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka berlayar untuk mencari ikan dan mengirim barang antar pulau. Tidak seindah yang kita lihat. Di balik kemegahan Pelabuhan Sunda Kelapa ini menyisipkan dilema bagi anak buah kapal. Selama ini, ABK membanting tulang untuk mengangkut dan mengirimkan barang ke antar pulau dengan diberikan upah yang tidak wajar. Gaji yang didapat pun bukan berasal dari pengelola pelabuhan, yakni PT Pelindo yang tidak memiliki sertifikasi jasa International Ship and Port Security, melainkan mereka mendapatkan gaji dari pemilik kapal penisi itu sendiri. Keunikan Pelabuhan Sunda Kelapa terancam hilang dengan adanya rencana pemerintah merevitalisasi kawasan bersejarah itu. Rencana tersebut meresahkan warga yang tinggal di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa, termasuk para ABK. Seharusnya pemerintah merevitalisasi Sunda Kelapa dengan mempertahankan keunikan dan nilai sejarah pelabuhan yang sudah ada sejak abad ke-12. Sebagai masyarakat Indonesia, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sebuah aset negara dengan baik.